Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita anak youth, of course kalau malam minggu kita pasti ke gereja. Shalom. Shalom. Kita anak youth, of course sebelum pelayanan kita pasti doa dulu. Kita anak youth, of course kita punya komunitas rohani. Sudah siap untuk sharing guys? Siap. Kita anak youth, of course habis ibadah kita selalu nongkrong dulu di gereja. Roti guys, roti. Terima kasih. Kita anak youth, of course kalau kita diajak malam mingguan pasti kita jawabnya sorry ya, kita ibadah dulu. Ayo nongkrong. Sorry ya, aku ibadah dulu. Say something, I'm giving up on you. Kita anak youth, of course kalau kita lagi galau, kita nyanyi lagu rohani. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jangan lupa Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah secara online. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerahnya, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita merendahkan diri, kita berdoa bersama sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu tidak habis-habisnya di sepanjang hidup kami. Berkat-Mu selalu baru. Bahkan hari ini Engkau memberi hari yang baru di dalam hidup kami. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang layak terima pujian penyembahan dari kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Bapa. Biar segala pujian kami naikkan, sembah syukur kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami, Kau layakkan ku
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama kita katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dengan iman kita katakan, kami menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia. Engkau yang sudah menjadi ciptaan yang baru, sembah Dia. Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang menguduskan, Dia Allah yang menyembuhkan engkau. Pagi hari ini Dia hadir di tengah umatnya. Sembah Dia, sembah. Oralaba syakara labadara. Ya ralabadara labasiki ya ralamo. Ya ralabadara labasiki ya ralayara. Haleluya. 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 Kami sembah. Mari pelan-pelan naikkan penyembahan-Mu di hadapannya. Sembah Dia. Hadir, Dia hadir. Dia hadir pagi hari ini. Muliakan Dia. Agungkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Kami Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, ralabadara syakara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang menunjukkan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Tidak ada nama lain yang layak untuk
Tidak ada nama lain yang berkuasa seperti nama-Mu ya Yesus. Itu sebabnya kami muliakan Engkau ya Bapa. Oralaba syakaralaba darala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Sekali lagi, oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Lord. Sekali lagi katakan, oh Lord, our Lord. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersorak di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah penyelamat kami. Engkau penyembuh kami. Engkau El Shaddai. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi memuji kebesaran-Mu. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan. Kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Mari. Yesus kita itu Allah yang ajaib. Luar biasa. Mari saudara kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita katakan, ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa
Saudara, orang yang bersuka cita itu adalah obat yang manjur. Itu kata Alkitab ya. Itu sebabnya pagi hari ini jangan susah saudara. Kalau mau dibilang susah, saya juga susah. Saya ini sudah 1 minggu diserang batuk pilek. Seorang pemuji kalau diserang suaranya itu sudah KO saudara. Mati mutlak. Saya tidak mau menyerah karena ajaib kuasanya. Amin. Itu sebabnya mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayo saudara, kita katakan sungguh alangkah baiknya. Mari hidup rukun bersama, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah. Haleluya. Hidup rukun seperti minyak kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan, juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa bersama. Silakan Mbak Selamat. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji-Mu ya nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan boleh menjadi doa harum di hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini Bapa boleh menjadi terbaik buat Engkau Tuhan. Saya akan percaya Bapa, apapun yang kami lakukan itu semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pada-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Kami mendapati kasih yang sejati di dalam Engkau Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri
jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Aku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari saya kembali undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Beri ruang lebih luas lagi bagi Tuhan di dalam dirimu. Bangun sebuah bangunan yang besar dan megah dan indah di dalam dirimu untuk ditempati oleh Tuhan. Tuhan tidak berdiam di gedung yang bagus, indah, dan tinggi. Tetapi Tuhan berdiam dalam setiap hati kita. Mari kita bangun sebuah bangunan rohani yang luas, megah dan indah, supaya Tuhan di sana berdiam dengan sukacita, dan kita kuasa memerintah, supaya Dia memerintah hidup kita. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan,
Dan di dalam hadirat-Mu kami mau mendengarkan perkataan-Mu, firman-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, terima kasih kepada jemaat di sini yang memberi kesempatan kembali kepada saya, khususnya Bu Evi. Tuhan memberkati. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini dengan bergantian. Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat pertama, nanti saudara sambung ayat yang kedua sampai selesai di ayat yang ke-8. Aku berkata dalam hati. Saudara pernah mendengarkan, saudara pernah berkata dalam hati? Pernah apa enggak? Saudara bisa mendengar? Bisa mendengar apa enggak? Bisa. Saya tadi begitu Pak Sin datang, saya disalam, saya tidak ngomong apa-apa, tapi dalam hati saya, wow, keren banget. Kira-kira begitu saudara. Tapi dalam hati. Nah, Raja Salomo pun, dia berkata dalam hatinya, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi dia berkata dalam hati, dia mengajak dirinya untuk pergi menguji dan juga untuk menikmati kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi dia dalam hati, dia mengajak dirinya, saudara. Mengajak dirinya untuk menikmati kegirangan, untuk menikmati kesenangan, tetapi dia berkata itu sia-sia. Ayat yang kedua sama baca 2, 3. Aku menyelidiki diriku. Saudara, kita harus introspeksi diri dan menyelidiki diri kita sendiri. Jangan kepo, suka menyelidiki orang lain, saudara. Ya, suka ingin tahu tentang orang lain. Tetapi Raja Salomo, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. 2, 3. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. 2. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. 2, 3. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Nah, saudaraku, Raja Salomo kita kenal adalah seorang raja yang berhikmat. Tidak ada orang yang berhikmat selain daripada Raja Salomo di dunia ini, kecuali Tuhan Yesus, saudara. Raja Salomo juga seorang raja yang besar, yang terkenal, masyhur, dan sangat kaya. Dan ternyata, saudara, kemasyhurannya, kekuasaannya, kekayaannya tidak membuat dia puas dalam hidup, saudara. Sehingga dia berkata di sini,
Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudara, ketika manusia fokus akan dirinya, ya, ketika manusia itu fokus akan dirinya, menyenangkan dirinya dengan kegirangan-kegirangan, Salomo berkata, itu adalah sia-sia. Salomo ini sudah mencoba semua yang ada di dalam dunia ini. Semua dia coba. Untuk menyenangkan dirinya, saudara. Termasuk punya istri, gundik 700, dia coba semuanya, saudara. Tetapi dia berkata, itu adalah sia-sia. Sekali lagi perlu saya sampaikan kepada saudara, ketika kita fokus dalam hidup ini untuk diri kita, kepada diri kita, kita fokus hanya kepada dunia ini, kepada yang di bawah matahari ini, lalu kita mencoba mengejarnya untuk mendapatkannya dengan tujuan supaya aku bahagia, supaya aku girang. Dia berkata, aku tidak dapatkan. Sia-sia ternyata, saudara. Nah, saudaraku, ketika kita fokus akan diri kita, kita fokus akan supaya aku mendapatkan kesenangan-kesenangan dari dunia ini, itu sama dengan kita mengabaikan Tuhan, saudara. Kita mengabaikan Tuhan. Jujur, kalau kita berkata, mengintrospeksi, bertanya dalam hati kita, lebih banyak mana kita fokus kepada diri kita, kepada kesenangan diri kita, ataukah kepada Tuhan? Mungkin 50-50. Saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa betapa banyaknya, ini saya berani ngomong juga untuk diri saya, betapa banyaknya orang Kristen, oleh karena fokus akan dirinya, kegirangan-kegirangan dari dunia ini, sama dengan itu mengabaikan Tuhan, dan juga hubungannya dengan Tuhan itu longgar. Ya. Hubungannya dengan Tuhan itu tidak ketat, saudara. Nah, saudaraku, ada banyak penafsir berkata bahwa ujung daripada hidupnya Raja Salomo ini, ada seorang pendeta, saya dengar langsung dia khotbah, dia masuk neraka, saudara. Saya nggak tahu, nanti kita tanya aja di sorga lah, ya, tanya kepada malaikat lah. Raja Salomo ada di sini apa enggak, di sorga ini apa enggak? Nanti kita tanya, saudara. Ya. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, iya nek Bapak ke sorga. Kalau Salomo ke neraka, iya nanti kalau aku di sorga, saya yang bertanya. Tapi kalau di neraka, kamu yang bertanya, saudara. Ya, tapi saya percaya semuanya kita masuk sorga dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya percaya itu, saudara. Ya, semua di sini masuk sorga. Itu sebabnya jangan mencari kegirangan di dalam dunia ini. Jangan fokus akan dunia ini. Jangan 50-50. Jangan hubunganmu dengan Tuhan itu longgar, saudara. Ya, itu namanya nanti hubunganmu simpang siur. Nah, saudaraku, dia katakan itu sia-sia. Ayat yang kedua, di sana dikatakan, tertawa, aku berkata, itu bodoh.
Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Tentang tertawa, di sini dikatakan itu bodoh. Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah, ada seorang datang ke pendeta. Lalu dia bertanya kepada pendeta ini, berkata begini, Pak Pendeta, hidupku ini sangat gelisah, sangat susah, dan sangat sedih. Apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan supaya hidupku ini bisa tertawa? Lalu pendeta menjawab begini, kamu pergi ke pelawak si A, itu kalau dia ngomong bisa membuat banyak orang tertawa katanya. Dan dia adalah pelawak terkenal. Lalu yang bertanya itu berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, orang itu adalah saya, katanya saudara. Pelawak ini bisa membuat orang tertawa, saudara. Tetapi setelah itu selesai, dia dalam kesendiriannya berada dalam kesedihan, saudara. Saya mencari-cari di Google, saudara. Ada seorang pelawak terkenal namanya Robbie Williams. Dia itu sangat terkenal. Menjadi seorang pelawak, sangat terkenal. Tetapi saudara tahu, dia berada dalam kesedihan. Dan oleh karena kesedihannya, dia sampai bunuh diri, saudara. Raja Salomo berkata tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Saudara, sukacita dari sorga cukup bahkan berkelimpahan untuk kita semua. Setuju, katakan amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mencari tertawa di dalam dunia ini, kalau kita fokus akan diri kita dalam dunia ini, Alkitab katakan itu sia-sia dan juga itu bodoh. Dan Raja Salomo berkata, apa gunanya? Itu sebab hari ini, mari kita mau belajar tidak fokus akan dunia ini, tidak fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita fokus kepada yang di atas langit, yaitu sorga. Amin. Saudara, saya merenung begini. Menurut saudara, saudara lebih mengasihi saudara atau Tuhan lebih mengasihi saudara? Contoh seperti apa? Saudara mengasihi dirinya saudara dengan cara apa? Kita ini mengasihi diri kita mungkin sampai mati saja. Tetapi Tuhan mengasihi kita kasih yang kekal. Amin. Bahkan di neraka, orang-orang yang di neraka Tuhan mengasihi mereka. Jangan dikira kalau orang masuk neraka, Tuhan tidak bersedih. Aku ini loh sorga bagimu, tetapi kenapa engkau memilih neraka? Itu pilihanmu. Tapi Tuhan berkata, aku ini loh mengasihimu. Oleh karena mengasihimu, aku datang ke dalam dunia ini. Aku sampai mati di kayu salib untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Tetapi kenapa engkau memilih neraka? Tuhan itu mengasihi kita walaupun manusia yang dinerakai. Tapi itu pilihannya. Kita ini kan diberi kehendak bebas, saudara. Tuhan berkata, jangan. Di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Jangan engkau pilih jalan yang lebar itu, karena itu menuju kepada kebinasaan. Tapi manusia berkata, enak di jalan ini, tidak ada halangan.
Tapi kalau menuju sorga itu sesat, memang banyak orang tidak suka melewati itu. Tetapi pada pagi hari ini, kita memilih lewat jalan yang sempit, yang Tuhan sediakan. Karena ujungnya adalah hidup yang kekal, di mana Allah berada supaya kita juga berada di sana. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pada pagi hari, jangan fokus akan diri kita. Sudahlah fokus akan Tuhan aja. Kalaupun kita mengalami persoalan di dunia ini, di bumi ada masalah, sudahlah. Jangan fokus ke situ, fokus aja ke dalam dunia. Karena persoalan dalam dunia ini ada kedaluarsanya, saudara. Ada expirednya. Setuju, amin? Persoalan masalah itu sebentar. Kalau Raja Daud berkata, walaupun aku melewati lembah kekelaman, tetapi dia melewati lembah kekelaman. Tetapi setelah dia melewati itu, dia berkata, kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang masa. Amin. Kalau kita ini mengalami masalah, ya katakan, oh ada masa berlakunya kok, ya. Di tempat saya itu ada super mie. Untung saya lihat saudara, mau saya makan super mie. Ya, tak lihat expired tahun 2023. Tak buang saudara. Saya buang. Saudara, masa expired persoalan dalam hidup kita, buang saja. Itu segala sesuatu ada waktunya. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan fokus di bawah kolong langit ini. Jangan fokus kepada dirimu sendiri. Alkitab katakan itu sia-sia, itu bodoh, dan itu tidak ada gunanya. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya. Dikatakan di sini, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan kebebalan. Sampai aku mengetahui bahwa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Dia beranggapan dengan anggur. Dia bisa asik-asik. Asik. Padahal dia tidak tahu bagaimana Nuh minum anggur sampai mabuk. Tapi Raja Salomo ini masih berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang galau. Aku sedang bersedih. Aku tidak pergi kepada anggur. Hiburannya masuk dalam hadiratnya. Saya percaya pada pagi hari ini kita berada, ini adalah kumpulannya orang-orang kudus. Setuju katakan amin. Atmosfernya Allah ada di tempat ini. Suasana sorga ada di tempat ini, saudara. Adam pada waktu dia diciptakan, Alkitab berkata, lalu Allah meniupkan nafasnya ke hidungnya Adam. Adam hidup. Ya. Ini saya mewakili Allah. Mewakili Allah, saya ini kan hamba Tuhan. Saya mau tiupkan kepada saudara sorga, nafasnya Allah. Hirup ya, hirup. Hirup jauh kok jauh, enggak bau. Jadi begitu kalau saudara susah, tarik nafas. Imani, itu adalah suasana sorga, nafasnya Allah. Buang. Galau lepas, susah lepas, persoalan lepas. Hirup lagi. Suasana sorga damai sejahtera, sukacita masuk. Kesedihan lepas. Karena dalam hadirat Allah selalu ada damai sejahtera. Amin. Mau
menghirup nafasnya Tuhan? Mau? Nggak usah dekat-dekat, dari jauh aja. Begitu saya nanti tiup, ya Tuhan maaf, saya mewakili nafasmu aja bagi jemaatmu di sini. Tiup ya, 1. Loh, hirup. Napasnya Allah dari sorga. Aku tiup, tinggallah, dan saya buang kesusahan, saya buang galau. Karena kalau aku tiup, kalau aku sedot, aku tarik dari sia-sia, itu kebodohan. Mau? Mau? Gini loh saudara, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian pendeta. Ya, seorang hamba Tuhan membangun sebuah gereja. Sudah dibangun, pada waktu itu resesi ekonomi. Tahun 97-98 naik berapa kali lipat itu? 4 sampai 5 kali lipat ya. Bahkan lebih ya. Waktu itu sudah dibangun, AC-nya nggak ada. AC-nya nggak ada, saudara. Nah, satu sisi ada seorang pengusaha membangun hotel, dia ada di luar pulau. Nah, oleh karena bahan-bahan baku, bahan bangunan naik, si pembangun hotel ini tidak bisa melanjutkan pembangunan hotelnya, saudara. Sementara si pendeta berdoa, AC bangunannya sudah selesai. Di sana AC sudah dipasang, tidak sanggup dia meneruskan finishingnya. Di sini tidak ada uang beli AC. Di sana berdoa, Tuhan nggak sanggup melanjutkan, kirimlah orang membeli AC ini. Mereka bertemu. Mereka bertemu, saudara. Mereka bertemu. Dibeli dengan harga sebelum resesi ekonomi. Katakanlah 2,5 juta jadi 10 juta, tetap dia beli 2,5 juta. Tuhan itu ajaib. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah menolong ya begitu. Saudara, setelah AC ini dijual, gak lama hotel ini dimasuki oleh burung walet. Ya, burung walet. Burung walet lah tidak perlu AC. Ya. Burung walet lah. Yang dimakan itu kan ilernya. Betul ya? Ilernya itu mahal. Katanya sekilo bisa sampai berapa ratus juta, saudara. Itu ilernya. Lebih mahal ilernya burung daripada ilernya pendeta, saudara. Ya. Saudara, itu sebabnya mari kita tidak fokus akan dunia ini, tidak fokus akan diri kita sendiri. Mari kita fokus akan Tuhan. Karena kalau kita fokus akan dunia ini, akan diri kita, Alkitab katakan itu sia-sia dan itu adalah kebodohan, saudara. Nah, saudaraku, karena kalau kita mencari kesegaran, kesenangan di dalam anggur, sama dengan kita melepaskan diri dari Allah. Sama dengan melepaskan diri dari Allah. Nah, orang yang melepaskan diri dari Allah, tentu dia sudah terlepas dari Kristus. Orang yang terlepas dari Kristus sama dengan dirinya mengikatkan diri kepada iblis. Salah satu alatnya iblis untuk mengikat kita, untuk melepaskan kita dari hubungan dengan Allah adalah anggur, saudara. Kalau minum anggur itu salah satu contoh dalam Alkitab adalah Nuh. Alkitab katakan sampai dia mabuk tanpa disadari,
sampai dia telanjang. Dan salah satu anaknya yang bernama Ham melihat, menertawakannya. Sampai Nuh mendengar itu, sampai keluar kata-kata kutuk, saudara. Ya, siapa di sini yang dulu. Kalau sekarang saya percaya enggak. Yang suka kalau galau itu minum mabuk, saudara. Siapa di sini? Bapak-bapak? Enggak ada, puji Tuhan. Saya ini loh, ada jemaat saya itu, dia itu sering dikirim orang wine. Wine, saudara. Itu alkoholnya itu saya lupa berapa ya. 25% atau berapa saya lupa. Saya dikasih 2 kali. Yang saya nggak minum. Satu hari saya pernah dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan dan dia bawa diaken-diakennya, saudara. Karena kami mau mancing. Saya lihat diakennya ini agak sedikit-sedikit ada tampilan-tampilan preman, saudara. Saya bilang, aku ini dikasih jemaat wine. Mana. Saya kasih langsung, kurang lebih enggak tahu berapa lama, habis, saudara. Habis. Wow. Habis. Diaken loh. Untung enggak ngomong, nanya, siapa kamu? Saudara, Raja Salomo pernah mencari kesenangan, kegirangan lewat anggur, saudara. Ayat yang keempat di sana dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dia melakukan pekerjaan besar, mendirikan bangunan-bangunan, rumah-rumah, saudara. Dengan dia membangun bangunan yang besar, mungkin pada zaman itu belum ada tingkat-tingkat, saudara ya. Sekarang ini ada tingkat-tingkat, ada gempa bumi. Ada gempa bumi, waduh kasihan orang-orang yang di apartemen, waduh. Kasihan, saudara. Ya. Jadi waktu goyang aja, mereka itu kan liftnya langsung mati itu. Kalau goyang-goyang begini, lift itu langsung mati. Bagaimana yang lantai 22? Goyang-goyang. Enggak. Kasihan, saudara. Saya lihat di YouTube. Saya tanya nyonyaku, loh yang ada gempa bumi loh. Loh iya. Ya aku ya goyang-goyang katanya di rumah, saudara. Ya. Wah aku enggak kerasa, saudara. Enggak terasa. Saudara, Salomo untuk menyenangkan dirinya, dia membangun rumah-rumah, gedung-gedung yang bagus, mewah, supaya dia lihat hasil karyanya itu. Wow. Alkitab berkata begini, kalau engkau membangun sesuatu yang bagus atau mendapatkan sesuatu berharga, jangan pernah engkau berkata, ini hasil kekuatanku, ini hasil karyaku, oh betapa hebatnya aku. Jangan. Selalu berkata, kalaupun engkau dipercaya membangun sebuah bangunan yang bagus, menempati tempat yang bagus, katakan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya ya, teruskan aja, saudara. Nanti CD-nya bisa dibeli di mana? Dijual kue-kue di bawah. Ya. Itulah Raja Salomo. Ayat yang ke-5 dia berkata begini. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan
taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman-tanaman pohon-pohon muda. Mungkin Raja Salomo ini terinspirasi tentang Taman Eden, saudara. Sehingga dia membangun tanaman-tanaman. Dia membangun sungai-sungai. Dengan tujuan menghibur dirinya, menyenangkan dirinya. Semua dicoba oleh Raja Salomo. Kalau saudara baca, ya dengan biduan-biduanita, mungkin juga biduanita dia panggil dengan biduanita yang dangdutan, saudara. Ya, tidak tahu di waktu itu ada dangdutan apa tidak tahu. Ya, untuk menyenangkan dirinya. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini, dia coba untuk menyenangkan dirinya. Lalu setelah dia bangun tanaman-tanaman, sungai-sungai, dan seperti Taman Eden, mungkin dia duduk di sana. Kalau saudara baca kan ada juga biduanita-biduanita, mungkin juga dia waktu duduk di taman-taman itu dikelilingi cewek-cewek, saudara. Ya, dikelilingi cewek-cewek, biduanita-biduanita, dia suruh menyanyi. Dengan budak-budak juga ada, saudara. Kesenangan dirinya. Oh. Tetapi saudara, ya, dia membangun seperti Taman Eden untuk membahagiakan dirinya. Tetapi kesimpulannya adalah di ayat yang ke-23 dan 24. 23, 24, dan 25. Coba kita baca. 24 dan 25. 23. Seluruh hidupnya apa? Penuh kesedihan. Bayangkan semua dicoba, ini semua dicoba. Tetapi dia menyimpulkan dari semuanya itu, Alkitab berkata seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Sama-sama, 2, 3, ini pun sia-sia. Dengan jelas, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Hati yang tentram itu bisa tidur apa enggak? Hah? Enggak bisa. Dia berkata, semuanya sia-sia. Ayat yang ke-24, sama-sama. 24, 23. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Dia mulai menyadari. Dia mulai menyadari. Ayat yang ke-25. 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Sekarang tadinya fokus akan dirinya untuk tetapi sekarang dialihkan ke Tuhan. Ternyata semua kenikmatan berasal dari Dia. Itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita hidup ke depan ini, jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus akan dunia ini, tapi fokuslah kepada Allah, fokuslah di kehidupan di atas langit sana. Jangan fokus di bawah matahari ini. Hidup di bawah matahari ini sudah. Tapi fokuslah. Engkau pasti bahagia. Amin. Saya percaya
Orang yang fokus akan Tuhan. Bukan berarti kita fokus akan Tuhan, fokus, gak bekerja. Bukan begitu. Segala sesuatu apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti kepada Tuhan. Saya percaya. Saya katakan tadi, kita ini mengasihi diri kita. Dengan bekerja untuk diri kita sampai ke liang kubur. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dipikirkan Tuhan sampai kepada kehidupan yang kekal. Sedangkan kehidupan yang kekal Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apalagi kebutuhan kita yang sehari-hari ini. Tuhan pasti. Tapi jangan itu saudara. Fokuslah akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, haleluya. Oh haleluya. Coba kita lihat diri kita. Apakah hubunganmu dengan Tuhan? Hubungan yang longgar. Hubungan yang simpang siur. Hubunganmu, apakah engkau fokus hanya kepada dirimu? Kepada yang ada di bawah kolong langit ini. Tapi pada pagi hari ini, mari kita berkata, yang ada dalam dunia ini semuanya sia-sia. Arahkan, geser, berpindahlah dari fokus akan diri, akan dunia, sekarang fokus akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Haleluya. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. Hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, Hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Mari angkat suaramu.
angkat suaramu sembah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Alkitab berkata, persembahkan tubuh merupakan persembahan yang hidup dan kudus. Fokus kepada Tuhan saja. Memang dalam dunia banyak kesukaran, tantangan, banyak godaan. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Samsudin Simatupang. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati jemaatnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur hanya bagimu Yesus. Kau juga jamah memberkati seluruh jemaat yang hadir di gerejamu ini. Ya Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Semua pekerjaan dari hamba-hamba Tuhanmu diberkati Tuhan. Pekerjaan menjadi berhasil dan beruntung. Tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Semua karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau tetap melekat kepada Engkau Yesus. Kami tidak mau kehidupan kami ini sia-sia. Kami mau tetap bersama Engkau Yesus. Dan kehidupan kami menjadi berhasil, beruntung sampai berkesudahan. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau, pertolongan dia begitu mengasihi Engkau. Tuhan Yesus memberkati Engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.